Nggak mungkin lah laki-laki diperkosa. Di pesantren laki-laki disodomi oleh banyak. Perkosaan perempuan banyak sekali, tetapi perkosaan laki-laki tidak sedikit. Dulu di tragedi 65 itu itu angkanya orang meninggal itu sekitar 500 sampai 3 juta orang. Di penjara, dibunuh, dipersekusi, dipaksa dihilangkan dengan tanpa pengadilan. Hanya karena dianggap melawan pemerintahan masa Orde Baru pada waktu itu. Gitu. Ketika kita aksi, ketika kita menyuarakan hal-hal itu, kemudian dituduh sebagai organisasi terlarang. Gitu. Kok bisa ya? Kok saya orang biasa gitu. Wah, saya tuh hampir mati saya. Nama saya Stefanus Triguntur Narwaya, sehari-hari menjadi dosen pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia di Mercu Buana. Saya kalau dosen tamu sejak tahun 2000, ingat saya sejak 2009, tapi lalu menjadi dosen tetap itu di tahun 2010, mendaftar sebagai bagian untuk mendirikan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Lalu kemudian saya kuliah lagi di S3 di tahun 2013 sampai 2019. Lalu saya masuk langsung D2D itu, semacam kalau sebutannya dosen tetap. Gitu. Karena di pengetahuan atau di ekosistem kampus itu kan bertemu banyak kesempatan untuk menggali gagasan, pengetahuan, teori, dan berbagai pemikiran-pemikiran. Dan tentu pemikiran-pemikiran itu membentuk hidup hari ini ya. Kita nggak kerasa kalau tatanan-tatanan saat ini juga ditopang oleh satu kerangka pengetahuan. Banyak pengetahuan, rimba raya pengetahuan ini yang menarik saya dulu di keinginan saya untuk menjadi dosen gitu. Bahkan saya di studi-studi selalu melihat ada positioning saya atau semacam pilihan. Posisinya bukan karena saya hanya senang itu, bukan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini posisi yang jarang orang lakukan. Minim, di kampus itu semuanya ya afirmatif aja. Semua itu segendiko dawuh. Di kampus itu tradisi feudalisme masih kuat, tradisi birokratisasi masih kuat. Saya memposisikan di margin. Margin itu anti bukan, tapi mengingatkan ada banyak alternatif jawaban dari situasi ini. Sehingga itu yang saya dorong. Saya ketika S3 saya nulisnya juga begitu, dan ternyata diterima sebagai bagian dari proses pengetahuan dan merasa ini jarang dipilih sebagai bagian komitmen pengetahuan gitu. Pasti zaman 97-98 itu masa-masa sangat luar biasa kan, masa-masa yang paling mengerikan, paling menegangkan itu 96-97 itu masa yang menegangkan. Kalau reformasi kan sudah orang rentek ya. Dulu aksi itu cuma 13 orang, kemudian jadi 20 orang, 50 orang, 300 sampai 3.000 sampai puluhan ribu itu masa di jalan. Bentrok pertama di Solo, Makassar, Jakarta, kemudian Jogja ya dulu di Kolombo itu. Wah, saya tuh hampir mati saya. Mulai bentrokan besar itu Makassar dan Solo, bentrok. Wah, kita dipukul represif. Nah, saya untuk menghindari pukulan, kepala saya bocor sini sampai 9 cm gitu, bocor ke samping. Saya harus melempar ke parit. Saya harus ke parit. Nah, itu ditembakin dari atasnya. Saya pura-pura pingsan. Karena kalau nggak pingsan dipukul saya. Itu mungkin berapa senti dari kepala saya itu. Saya ingat di depan UNS bentrok pertama atau Mei ya itu, kalau nggak salah tanggal 8 Mei atau apa itu. Saya dulu karena bergulat banyak dari dinamika aktivisme, dinamika pergerakan gitu. Saya dulu pengamen juga pernah, menjadi mahasiswa, turun ke jalan, berhadapan dengan situasi-situasi transisi politik gitu. Terus jadi dosen, riset saya paling konsen di isu soal namanya sejarah masa lalu. Sejarah memori itu kemudian lebih fokus lagi ke sejarah 65. Justru saya ingin menggulat itu. Maka dulu tesis saya di S2
itu menggeluti soal itu. Jadi sejarah memori masa lalu, terutama bagian dari cara negara dalam konteks membangun konstruksi sejarah. Karena sejarah kan nggak bebas milih. Sejarah itu pasti punya kepentingan, itu. Sejarah itu pasti punya tendensi tertentu. Maka dulu bilang sejarah itu bagian dari pemilik pemenang. Jadi siapa yang menang kekuasaan politik, dia yang bisa memenangkan sejarah. Di S3 juga saya bicara sejarah 65 itu juga. Dulu di tragedi 65 itu hampir hitungannya dalam kalkulasi riset yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, pemerintah Orde Lama pada waktu itu angkanya orang meninggal itu sekitar 500 sampai 3 juta orang. Di penjara, dibunuh, dipersekusi, bahkan kemudian dipaksa dihilangkan dengan tanpa pengadilan. Hanya karena dianggap melawan konteks pemerintahan masa Orde Baru pada waktu itu. Dan saya dalam isu untuk mengingatkan kembali bahwa ada sejarah-sejarah gelap yang tidak terpublish di dalam publik. Termasuk buku kedua saya, sebenarnya buku kedua saya tentang sejarah itu. Kuasa, Stigma, dan Represi Ingatan judulnya itu. Apa yang penting untuk diwariskan pada generasi menurut saya adalah kita mengalami problem, terutama dalam konteks Indonesia lah, ya, saya nggak harus keluar dulu, tidak sepenuhnya bahwa ekosistem pengetahuan kita itu benar-benar mencintai pengetahuan dengan sebenar-benarnya. Pengetahuan itu hanya menjadi instrumen dari proses tadi, kapitalisasi, komodifikasi gitu. Harusnya generasi ke depan mulai sadar bahwa pengetahuan itu punya mandat, termasuk tadi ya, harus bisa menyuarakan hal-hal yang mungkin dianggap remeh, dianggap sampah, dianggap sesuatu kecil, dianggap nggak berguna atau bermanfaat, itu dilakukan. Itu tugasnya banyak sebenarnya, malah justru banyak sekali tanggung jawab moral itu. Dengan memberikan semacam jejak ya, jejak menulis, ingatan memori kita, minimal ada orang yang menyuarakan. Buku-buku kayak gini ya minor ya, buku-buku kritik itu kan minor di antara buku-buku pasar gitu, atau how to yang bisa sukses, bisa kaya raya, itu lebih banyak daripada buku-buku yang ngomongin soal hal-hal kecil tadi. Ya saya nggak berharap itu kemudian dominan juga enggak, tetapi minimal ada suara pembanding. Diferensiasi perspektif itu akan membuat ekosistem pengetahuan menjadi lebih demokratis, itu yang pertama. Tapi untuk yang kebudayaan itu saya kira istilahnya kayak hidup. Kalau tanpa seni itu hidup yang nggak layak dihuni. Hidup itu seni gitu. Kenapa kita bersiul, kenapa kita pakai baju, kenapa tempat duduknya diatur demikian, kenapa harus lemarinya di sini, itu kan sudah seni. Seni itu sendiri embedded dalam diri kita. Maka mempelajari seni, senang dengan seni itu bukan lagi kewajiban. Udah ada dalam embedded kita. Harusnya yuk keluar dengan spontanitas itu. Menghargai seni, tidak melarang seni, tidak melarang pameran seni yang lukis tiba-tiba belum pameran sudah dilarang. Kalau seni itu nggak diterima masyarakat publik, kan itu ditinggalkan, tahu nggak? Artinya kalau dalam hitungan pasar itu nggak mengendaki, dia nggak laku. Tapi justru karena dilarang, kan dia menjadi laku. Penasaran itu, kepo kita muncul gitu. Pengetahuan itu seni itu pengetahuan. Gitu. Jadi dua-duanya itu bagian dari integral atau bagian dari kesatuan yang nggak bisa dinafikan gitu. Saya menulis satu rancangan buku, mungkin di bulan Maret itu terbit, Anomali Digital ya. Kelak kalau ini nggak dipertimbangkan dan dipecahkan, problem ini akan menjadi generasi anomali. Generasi bukan lagi, kalau dulu zaman saya, itu informasi dibatasi. Namanya ada sensor, ada screening. Jadi orang tuh dibatasi benar, cara mensensor orang bukan lagi pembatasan, tapi banjir informasi. Orang itu mudah akan kebingungan bukan karena dia nggak dapat informasi, tapi orang menjadi kebingungan karena banyaknya informasi. Mana yang benar, mana yang salah, dia nggak tahu. Jadi anomali itu, aduh aku nggak ngerti yang bener nanti. Orang segala akses informasi ada. Kita nggak tahu ini benar atau tidak. Batas antara yang benar dan batas antara yang salah itu tipis sekali sekarang. Sebenarnya ada banyak hal, tapi kalau kita rumuskan menjadi bukan tips ya, tapi ya ini membagi aja ya, itu adalah menjaga komitmen kebenaran. Kebenaran itu secara sederhana ada yang kita sebut sebagai korespondensi ya. Pernyataan apapun itu harus sesuai kenyataan. Jadi pernyataan yang kita keluarkan harus sesuai fakta kenyataan. Itu kan yang digunakan dalam dunia jurnalisme, dunia riset. Kalau kita nulis itu sesuai dengan fakta gitu. Nah, sekarang itu kenapa orang terdorong post-truth? Post-truth itu pasca kebenaran. Orang cenderung tidak melihat kebenaran menjadi satu inti jantung dari
dari apa yang kita tuliskan, itu karena terbawa oleh arus post-truth. Arus post-truth itu kan arus di mana sebenarnya kebenaran itu nggak mengenakkan satu sisi, kebenaran itu juga ngapain sih seperti itu. Yang penting aku nulis dan orang puas, senang, bahkan terbawa emosi dan kemudian kita menjadi bahagia, itu sudah cukup gitu. Padahal di dalam post-truth itu kemudian dia lari dari kebenaran. Kenapa demikian? Karena juga dunia digital, dunia era hari ini, dunia yang serba satu tentu ada fase instanisasi pikiran. Sekarang bayangkan, saya menulis buku bisa 500 halaman, sekarang ada buku, setiap halaman cuma satu kata. Coba cek, ada buku yang tren hari ini, itu buku, itu hanya satu kalimat setiap halaman. Tapi ya itu orang mulai terpangkas untuk tidak mau berpikir berat. Sekarang itu udah, sepenting sikat, atau sepenting ambil status macam. Kita punya itu dan sekaligus potensialitasnya dikembangkan oleh ruang yang memberikan akses itu, akses digital itu. Nah itu yang hari ini terjadi di generasi Z. Lagu kedua kami persembahkan hanya untuk dia. Nah, ekspresi lagu kan bagian dari pesan, membawa meaning, membawa semacam penyampaian sesuatu, entah itu kegelisahan, entah itu kritik, entah itu apapun. Dulu saya mengusulkan setiap aksi ada happening art. Saya punya kelompok Benang Merah tahun 99 itu mulainya dari setiap aksi harus ada happening art itu. Happening art itu semacam kreasi dari aspek seni gitu, entah itu dengan suara teatrikal, tembang, lagu gitu. Mulailah di situ kelompok komunitas Benang Merah. Lalu mulai kemudian ngarang lagu-lagu yang sifatnya kritik sosial hampir sampai hari ini. Jadi Benang Merah masih sampai hari ini. Teduhnya hati yang lama hadir hanya untukmu. Saya kebanyakan lagu itu berasal dari realitas saya berhadapan dengan misalnya advokasi, berhadapan dengan refleksi. Misalnya kita kan kadang-kala berkumpul untuk berdiskusi gitu. Lama-lama kemudian berdiskusi itu ada terbersit satu ide tentang kembang gitu. Kita karang kemudian kita kreasikan. Nah, itu bersumber dari itu, bersumber dari apa yang kita alami. Jadi bukan sebagai spekulasi atau imajinasi fiktif ya. Berasal dari refleksi, berasal dari satu tangkapan atas realitas yang kita hadapi gitu. Aku dulu yang sangat saya garap hari ini, tapi belum selesai adalah Bergeraklah. Lagu itu kayak Mars. Saya berharap lagu itu bisa menjadi bagian, kalau dalam sepak bola itu kayak Liverpool gitu, kayak not alone itu. Genrenya yang rock dan itu sangat semangat sekali untuk membangkitkan semangat orang-orang untuk jangan menyerah. Ayo bergeraklah dengan nyali dan kekuatan yang besar dan pikiran yang besar. Problem tentang kekerasan seksual sekarang sudah banyak diperjuangkan ya, dengan gerakan-gerakan misalnya feminisme, gerakan-gerakan juga hak asasi manusia. Namun ada satu hal yang masih belum tergarap, itu tentang pandangan yang sepertinya nggak mungkin lah itu. Itu adalah pandangan disebut sebagai hegemoni maskulinitas. Jadi hegemoni maskulinitas itu meyakini bahwa nggak mungkin lah laki-laki diperkosa. Tanya setiap orang mengenai perkosaan, dalam pikirannya pasti perempuan diperkosa. Saya nggak mengatakan bahwa perempuan itu kecil korbannya, perempuan besar korban. Kalau dalam catatan saya waktu saya presentasi di UGM itu, perkosaan perempuan banyak sekali. Tetapi perkosaan laki-laki tidak sedikit. Di pesantren, di gereja, di mana yang masih tertutup sebagai bagian atau di lembaga-lembaga pendidikan. Kenapa masih tertutup dan orang belum mengangkat itu menjadi bagian yang penting untuk dibincangkan, itu karena ada perspektif hegemoni maskulinitas. Pandangannya itu perempuan lemah, laki-laki kuat. Kalau orang kuat, masa diperkosa oleh yang lemah? Itu satu hal. Maka orang mengatakan, nggak mungkin kekuatan bisa dikalahkan kelemahan dan perkosaan. Padahal perkosaan itu bisa menjadi modusnya macam-macam. Sampai kemudian mengalami satu psikologi yang luar biasa ya, depresi dan represi depresi ya terhadap itu, karena masyarakat nggak menerima itu, keluarga nggak menerima itu, pendidikan, polisi nggak menerima itu, diketawain kalau kita datang ke polisian. Puji Tuhan undang-undang sekarang di dalam konteks perlindungan kekerasan seksual itu sudah terjadi begitu. Dulu itu undang-undang namanya undang-undang perkosaan, saya lupa nomornya ya, itu perkosaan itu korbannya perempuan di undang-undang itu. Jadi itu yang pertama. Kalau laki-laki dilecehkan itu bukan namanya perkosaan, namanya tindakan asusila. Nah sekarang undang-undang sekarang nggak bias gender.
undang-undang sekarang laki-laki atau perempuan tetap diperkosa. Persoalannya undang-undang berubah demikian. Tetapi kan mindsetnya nggak berubah sekarang. Ayo coba, mindsetnya nggak berubah. Kalau ada laki-laki diperkosa dengan gagah itu, walah kopo, mesti kok yo gelem, kamu pasti mau. Betapa paradigma hegemoni maskulinitas itu saya presentasikan dalam satu kesempatan di ruang seminar, dan saya dianggap sebagai best presenter. Tematiknya menarik, tidak banyak diangkat, tapi satu sisi memberi kesadaran baru bahwa perkosaan itu no diskriminasi gender. Perkosaan bisa terjadi pada laki-laki, pada perempuan. Metamorfosis dalam sejarah filsafat namanya Aufklärung kan, perubahan kan. Yang abadi itu perubahan. Jadi manusia nggak bisa menafikan bahwa hidup berubah terus, berubah menjadi buruk, berubah menjadi jahat, atau berubah menjadi lebih baik. Transformasi ini nggak cukup hanya didoakan, nggak cukup hanya diharapkan, tapi harus dikawal melalui infrastruktur pikiran ya, harus banyak ya. Dan itu nggak mudah juga. Tujuannya adalah setiap manusia dalam berpengetahuan itu akan menuju kedewasaan itulah. Kedewasaan itu ya metamorfosa atau juga Aufklärung. Itu nggak mungkin kalau nggak dilalui dengan keberpikiran, nggak dilalui dengan mencintai akal sehat, nggak dilalui dengan belajar gitu. Kedewasaan orang ini ditentukan dia mau belajar enggak. Belajar untuk sakitnya jatuh, tapi juga belajar untuk sakitnya bangkit. Jadi kayak akan terus menerus kan gitu. Ilmu harus bisa mendorong perubahan-perubahan terus yang positif gitu. Bersama bermetamorfosa.